Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 11 OTKP 1, 2, 3. Pada pertemuan kita kali ini, pertemuan keempat ya berarti ya, kita akan membahas, kita mau kenalan sama yang namanya limit tak hingga. Limit tak hingga. Kita mau bahas tentang limit tak hingga. Karena kan sebelumnya kita udah bahas, udah kenalan sama yang namanya limit substitusi, limit pemfaktoran, dan yang terakhir kemarin itu adalah limit akar sekawan. Nah, pertemuan kali ini kita mau bahas tentang limit tak hingga. Nah, kita kenalan bareng ya. Nah, ini rumusnya ada limit x mendekati tak hingga. Nah, tak hingga itu simbolnya gimana? Simbol tak hingga tuh seperti ini. Seperti apa? Seperti angka 8 tidur. Nah, ini dibaca apa? Tak hingga. Gitu ya. Nih, tak hingga itu simbolnya ini. Pembagian pangkat tertinggi ini diketahui rumusnya limit x mendekati tak hingga. Ini ada A1 x pangkat k, ini ada pangkat k, lalu nanti A2 x pangkat k min 1, A pangkat 3 x pangkat k min 2, lalu nanti yang bawah juga ada B x pangkat m. Nah, kita fokus di sini aja nih, di pangkat k dan pangkat m. Nah, kalian yang cukup kalian ingat di sini aja. Artinya, K sama M itu apa? K dan M itu adalah pangkatnya. Artinya, kalau pangkatnya sama, K sama dengan M. K itu pangkat yang atas, M itu pangkat yang bawah. K sama dengan M. Kalau tanda hubungnya sama dengan, kalau sama dengan berarti hasil akhir dari limit itu adalah pecahan A per B gitu ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, jika K kurang dari M, artinya K itu adalah pangkat yang atas. Pangkat yang atas kurang dari pangkat yang bawah. Nanti hasil akhirnya adalah 0. Dan yang terakhir itu adalah K lebih dari M. Artinya K pangkat yang atas lebih dari pangkat yang bawah, maka hasil akhirnya adalah tak hingga. Udah itu ya. Tolong dipahami untuk rumusnya. Oke, langsung aja kita main ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal nomor 1, gampang kok. Kalau kalian nyimak video saya dari awal sampai akhir, saya yakin kalian bakalan paham apa yang saya jelasin. Oke, yang pertama ya. Hitunglah nilai limit dari limit fungsi berikut. Yang pertama, limit x mendekati tak hingga untuk 4x min 7 per 3x plus 5. Nah, jadi kalau kalian tahu dari mana kalau misalnya ini adalah soal limit tak hingga? Nih, lihat mendekatinya. Mendekati apa? Mendekati tak hingga. Nih, mendekati tak hingga kan, simbol tak hingga kan kayak gini kan, kayak angka 8 tidur. Nah, kalian fokus aja dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi apa ya? X-nya. Fokus dengan pangkat tertinggi dari X. Nah, di sini pangkat tertingginya berapa? 4X ya. Yang ini X. Pangkat tertingginya berapa? X pangkat 1. X pangkat 1 itu kan sama aja dengan X. Kalau pangkat 1 kan gak usah ditulis. Ya udah, artinya kita ngerjainnya gini. Limit X mendekati tak hingga untuk, artinya pangkat tertinggi berapa? X ya, artinya setiap elemen itu kalian bagi dengan X. 4X per X minus 7 per X per gitu lagi. Ini ditelan aja dulu, ikutin aja contohnya, nanti kalian bakalan dapet polanya. Nah, ini 3X per X plus 5 per X gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, udah kalian substitusi, bagiin, kalian ganti nilai X jadi tak hingga. Nah, ini berapa? 4X bagi X itu adalah 4 minus 7 per X. Nah, ini karena X sendiri, ketika dimasukin tuh hasilnya 0 per
3x per x itu adalah 3. Nah, ini plus berapa? 5 per x itu 0. Jadi hasil akhirnya adalah 4 per 3. Oke, udah cukup ya. Nanti untuk contoh soal nomor 1. Jadi kalian harus fokus nih perbedaannya gimana. Nih kalau bentuknya begini nih. Polanya 7 per x 0. 5 per x itu hasilnya adalah 0. Gini ya. Untuk contoh soal nomor 1 nanti dipahami lagi bisa. Yap. Oke, contoh 1 sudah. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, nih soal nomor 2 kita punya limit x mendekati tak hingga. Nah, ini masih soal tak hingga ya. Nih lihat nih. Bentuknya adalah tak hingga. Jadi kalau misalnya soal tak hingga itu artinya kalian bagi setiap elemen dengan pangkat tertinggi. Oke, pangkat tertinggi di sini berapa? Masih x juga ya. Ya udah tulis. Limit x mendekati tak hingga artinya setiap elemen kita bagi dengan x. Pangkat tertinggi kan x. Min 3 per x per x per x plus 1 per x gini. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, kita bagi, kita substitusi. Nah, 2x per x berapa? 2, lalu ini minus, nah ini 3 per x. Nah, kalau bentuknya x-nya sendirian di bawah itu hasilnya berarti 0 per x itu hasilnya 1 per x plus 0. Oke, lanjut. 2 min 0, 2 per 1 berarti hasil akhirnya adalah 2. Oke, ini ya untuk soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Oke, contoh soal nomor 2 sudah. Sekarang kita main ke contoh soal nomor 3. Yap, lanjut ya. Di sini ada soal nomor 3. Soalnya adalah limit x mendekati tak hingga, masih tak hingga, untuk 3x kuadrat plus 5x per 4x kuadrat min 5. Nah, kalian analisis, artinya cek yang atas pangkat tertinggi berapa? 2. Yang bawah pangkat tertinggi berapa? 2 juga. Oh ya udah, berarti langsung kita kerjain di sini. Limit x mendekati tak hingga untuk berarti artinya setiap elemen kita bagi dengan per x pangkat 2. Oke, 3x pangkat 2 atau kuadrat per x kuadrat plus 5x per x pangkat 2 per, nah ini berapa? 4x kuadrat. Pernya juga jangan lupa nih, kadang suka ketinggalan. Per berapa? Ini juga sama, dibagi dengan x pangkat 2 minus 5 per x pangkat 2. Oke, nah setelah ini kita substitusi. Limitnya hilang, berapa? 3x pangkat 2 per x pangkat 2 itu adalah 3 plus gini. Jadi dengerin ya, pahami, kalau misalnya pangkat yang atas lebih kecil dari pangkat yang bawah, dia hasilnya itu otomatis 0, pasti 0 per, nah ini berapa? Pangkatnya sama, berarti tinggal 4 nih, minus berapa? Pangkat yang atas lebih kecil, berarti hasilnya otomatis 0. Oke, gini ya, 3 plus 0, 3 per 4, jadi hasilnya adalah 3 per 4. Udah ya. Ini untuk contoh soal nomor 3. Nanti dipahami lagi, gampang. Oke, sekarang kita lanjut lagi contoh soal nomor 4. Oke, contoh soal nomor 4. Limit x mendekati tak hingga untuk x kuadrat min 2x plus 5 per 5x pangkat 3 plus x plus 4. Nah, gimana caranya? Jadi dengerin saya. Sebelum kalian membagi, kalian harus fokus dulu. Kalian cek pangkat apa? Yang atas pangkat tertinggi berapa?
X pangkat 2. Pangkat yang bawah pangkat tertinggi berapa? X pangkat 3. Pangkat 3. Jadi yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai itu adalah pangkat yang kita ambil itu adalah pangkat tertinggi. Berapa? 2 sama 3, gedean mana? 3. Berarti yang kita pakai adalah X pangkat 3. Artinya setiap elemen kita bagi dengan X pangkat 3 gitu ya. Jadi dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah ini kita tulis X pangkat 2 per X pangkat 3 minus 2X per X pangkat 3 plus 5 per X pangkat 3. Nah ini perpanjang. Oke. 5X pangkat 3 per X pangkat 3 plus X per X pangkat 3 plus 4 per X pangkat 3. Oke, sama dengan, nah ini kan bentuknya udah begini semua tuh. Kalian saya nanya sekali lagi deh, kenapa setiap elemen itu dibagi dengan X pangkat 3? Kenapa setiap elemen dibagi dengan X pangkat 3? Karena pangkat tertinggi itu dari soal itu adalah X pangkat 3 gitu. Jadi setiap elemen dibagi dengan pangkat tertinggi. Oke. Oke, lanjut. Nah, sekarang lihat nih. Kalau pangkat atasnya lebih kecil dari yang bawah, hasilnya dia tuh otomatis 0 minus ini berapa? 0 plus 0 per berapa? Ini berapa? X pangkat 3 per X pangkat 3 itu adalah hasilnya adalah 5 plus nih pangkat atas lebih kecil dari yang bawah hasilnya 0 plus 0. Oke, kita kerjain 0 per 5. 0 per 5 0 per 5 sama dengan 0. Oke, udah ya, hasil akhirnya adalah 0. Yap, kita lanjut lagi. Ini ya untuk contoh soal nomor 4. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang terakhir. Nah, ini lebih mudah. Gimana nih? Nah, ya. Ya, nih contoh terakhir. Limit X mendekati tak hingga untuk 6X kuadrat plus 2X kuadrat plus 3 per 3X pangkat 3 plus X kuadrat plus 1. Nah, cara ngerjainnya gimana? Kalian fokus. Yang atas pangkat tertinggi berapa? 4. Yang bawah pangkat tertinggi 3. Jadi yang kita pakai yang mana? Yang pangkat tertingginya yang 4. Artinya setiap elemen kita bagi dengan X pangkat 4. Oke, kita tulis lagi soalnya. Limit X mendekati tak hingga untuk 6X pangkat 4 per setiap elemen kita bagi berapa? Yang kita pilih mana? 4 atau 3? Yang kita pilih adalah 4. Jadi 6X pangkat 4 per X pangkat 4 plus 2X pangkat 2 per X pangkat 4 plus 3 per X pangkat 4 per 3X pangkat 3 per X pangkat 4. Setiap elemen dibagi dengan X pangkat 4 ya. Plus, nah ngikutin aja pola soalnya. X kuadrat per X pangkat 4 plus 1 per X pangkat 4. Dah ya. Oke, kita kerjain. Oh ya, kalau gini kan limitnya udah nggak ada. Oke, nah ini berapa? Nih pangkatnya sama, 6X pangkat 4 per X pangkat 4 hasilnya adalah 6. Plus, kalau pangkat atasnya lebih kecil dari yang bawah berarti hasilnya 0. Nih yang bawah juga 0 per nih 0 plus yang ini 0 plus 0 juga. Nah, kita kerjain
6/0. Nah, 6/0 itu hasilnya berapa? 6/0 itu hasilnya adalah tak hingga. Nah, tolong dibedain ya. Kalau kita punya 0/5 itu hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Tapi kalau misalnya kita punya 8/0, hasilnya adalah tak hingga. Nah, nih tolong dibedain nanti. Jangan sampai ketukar ya. Nah, ini untuk contoh soal nomor 5. Nah, ini sebenarnya udah selesai untuk contoh soalnya seperti ini, mudah. Nah, cara cepatnya gimana? Kalian cek lagi di sini. Kalian kan ini udah ada tuh contoh soalnya. Cara cepatnya, kalau K itu pangkat yang atas, M itu pangkat yang bawah. Kalau atas sama bawah pangkatnya sama, hasilnya adalah pecahan. Nah, ini kalian fokus aja di sini. X berarti kalian fokus di sini 4. Ambil koefisiennya 4/3. Nah, ini udah 4/3. Oke, gitu ya. Untuk soal nomor 2, juga sama. Nih, fokus pangkat tertinggi kan 1. 2x per x berapa? 2x per x nih. 2. Oke, udah ya. Lanjut. Soal nomor 3 juga sama, pangkat tertinggi 2. Berarti ini berapa? 3/4. Dah gitu. Lalu untuk soal nomor 4 pangkat tertinggi berapa? 2 sama 3. Tanda hubungnya apa? Kurang dari. Oke, ini cek. Kalau tanda hubungnya kurang dari, hasil akhirnya apa? Kalau kurang dari itu berarti hasil akhirnya adalah 0. Kalau lebih dari, hasil akhirnya adalah tak hingga. Ini tolong diingat. Oke, berarti kalau kurang dari, hasil akhirnya adalah 0. Benar ya? Ini 0. Oke, contoh soal yang terakhir nih. Soal nomor 5. 4, pangkat tertinggi 4. Lalu yang bawah pangkat tertinggi 3. Nah, 4 sama 3 berarti tanda hubungnya lebih dari kan. Nah, kalau lebih dari berarti hasil akhirnya adalah tak hingga. Coba kita cek hasil akhirnya benar nggak tak hingga. Ya, benar ya, tak hingga. Oke, nih. Seperti ini untuk pembahasan soal limit tak hingga. Mudah kok. Kalau kalian nyimak video saya dari awal sampai akhir, saya yakin kalian bakalan bisa untuk ngerjain soal-soalnya. Nah, nanti ini tolong dipahami lagi. Tulis ulang dan pahami catatannya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5 di buku catatan matematika. Dan seperti biasa, kalau ada catatan berarti ada yang namanya latihan. Nah, nanti setelah ini kalian kerjain ya latihannya. Latihan limit tak hingga, soal jawab pakai cara ikutin penyelesaiannya. Nih ada 9 soal doang, gampang kok. Kalau kalian niat ngerjain, kalau kalian niat belajar nggak sampai 1 jam bakalan tuntas ngerjainnya. Nah, ini nanti soal jawab kalian fokus sebelum ngerjain soalnya, kalian fokus di pangkat tertinggi. Nah, gitu ya. Nanti kan ada 3 cara. Nah, nanti dicek lagi mana benar nggak cara kalian sama jawabannya. Nanti dikerjain latihannya soal jawab di buku latihan matematika, dan nanti langsung diupload di Classroom. Oke, cukup untuk materi kali ini tentang limit tak hingga. Semoga apa yang kalian pelajari ilmunya bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Terima kasih yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kalian pelajari ilmunya bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga ilmunya berkah juga. Apabila ada kesulitan ketika memahami contoh soal atau penyelesaian latihan, nanti langsung japri aja ya ke saya, ke Bu Iin, atau kalian tanya langsung di grup kalau misalnya nggak dibales sama saya. Oke, bukannya nggak dibales sih, tapi mungkin chat kalian ketumpuk jadi nggak sempat saya baca. Oke, cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Kelas 11 OTKP tetap
jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu ingat pesan ibu 3M. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.